mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8, yaitu tentang analisis fundamental. Alur analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknik ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung kinerja keuangan perusahaan. Fungsi analisis fundamental yaitu pertama, mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Yang kedua adalah membantu memilih saham yang baik untuk investasi. Dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar dari memilih perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Yang ketiga ada mengetahui harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Berikutnya ada data-data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis fundamental. Data bisa didapatkan dari berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang terdaftar di Bursa Indonesia. Berita perusahaan bisa didapatkan dari koran dan media elektronik. Data ekonomi bisa didapatkan dari rilis Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Yang ketiga ada data laporan keuangan perusahaan dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali atau kuartalan. Bisa didapatkan di website perusahaan masing-masing atau di website Bursa Efek Indonesia. Cara melakukan analisis fundamental. Yang pertama ada analisis ekonomi, dan yang kedua ada analisis industri, ketiga analisis siklus bisnis, dan yang keempat analisis perusahaan. Analisis ekonomi, kondisi perekonomian mempengaruhi pasar dan keadaan pasar akan mempengaruhi pemodal. Memperkirakan perubahan perekonomian atau pasar tidak mungkin dilakukan secara tepat. Yang lebih mungkin adalah memperkirakan gejala-gejala perekonomian di masa yang akan datang untuk memperkirakan arah gerakan pasar dan berapa lama perubahan tersebut akan terjadi. Yang kedua, analisis industri. Analis dan pemodal perlu untuk mengklasifikasi industri. Data tentang industri dapat ditelaah dari berbagai data yang menyangkut penjualan, laba dividen, struktur modal, jenis produk, regulasi, inovasi, dan lain-lain. Analisis siklus hidup industri ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perkenalan. Umumnya perusahaan dalam industri belum go publik. Tahap kedua, ada tahap pertumbuhan. Karena tingginya pertumbuhan, butuh dana untuk ekspansi. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Sudah cukup dengan internal financing, jadi laba yang dibagikan sebagai dividen sudah ada. Tahap keempat, ada tahap penurunan. Permintaan sudah menurun, pertumbuhan penjualan menjadi negatif. Yang ketiga ada analisis siklus bisnis, menganalisis hubungan antara operasi industri dengan kondisi perekonomian makro. Para analis industri mengelompokkan industri menjadi 3. Yang pertama growth industry, yang kedua defensive industry, yang ketiga cyclical industry. Beberapa aspek kualitatif dalam analisis industri. Yang pertama ada kinerja historis, yang kedua persaingan, yang ketiga kebijakan pemerintah, dan yang keempat perubahan struktural. Yang keempat ada analisis perusahaan. Selain analisis ekonomi atau pasar dan industri, juga perlu dilakukan analisis terhadap keadaan perusahaan, yaitu variabel yang mempengaruhi nilai intrinsik saham. Analisis ini bisa dilakukan dengan dividend discount mode atau PV, dengan multiplier atau per. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi harga saham. Yang pertama ada price earning ratio, yang kedua price book value ratio, yang ketiga earning per share, yang keempat ada dividend discounted mode. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.